Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas Sami'ul Basir. Yerusalem dan wilayah sekitarnya, tempat di mana terdapat Baitul Maqdis, bukan tempat biasa. Negeri ini merupakan salah satu yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas para rasul dan nabi dilahirkan, dibesarkan, berkarya, dan meninggal di wilayah ini. Risalah-risalah wahyu juga diturunkan di sini. Peristiwa-peristiwa besar bersejarah sudah terjadi di sini, dan peristiwa-peristiwa besar di masa depan juga dinubuatkan akan terjadi di sini. Dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Ma'idah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri suci yang telah ditentukan untuk kamu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut pada musuh, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Negeri suci yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Palestina dan Baitul Maqdis. Al-Quran menyebutnya Muqaddasah atau yang disucikan, dan kesucian itu mencakup makna keagungan, keberkahan, dan ketinggian derajat. Rekaman peristiwa antara Nabi Musa dan Bani Israel waktu itu di dalam Al-Quran menunjukkan pentingnya wilayah ini dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Dengan izin Allah, kota suci ini akhirnya diserahkan kepada umat Islam pada masa Umar bin Khattab. Tapi keadaan sekarang berbalik 180 derajat. Untuk sekedar sholat pun, Masjidil Aqsa seringkali tidak boleh digunakan oleh pemerintah berkuasa Israel. Bagaimana bisa keadaan berbalik seperti ini? Peristiwa penting apa yang mewarnai perjalanan kota bersejarah ini? Simak ulasannya dalam Khazanah episode Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi bermanfaat yang insya Allah dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Semenjak ditaklukkan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab sampai pertengahan abad ke-11, Yerusalem dan sekitarnya merupakan kawasan yang aman dan damai. Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Islam dapat hidup berdampingan dan melaksanakan kepercayaan masing-masing tanpa suatu gangguan apapun. Dapat dikatakan selama sejarah panjangnya belum pernah Yerusalem merasakan keamanan, kedamaian seperti yang dirasakan ketika kota ini dikuasai umat Islam. Keadaan ini menjadi sedikit berubah ketika para penguasa Eropa mulai khawatir dengan perkembangan umat Islam. Kekuatan bersenjata kaum muslim Turki Saljuk di Asia Kecil berhasil memberikan tekanan yang kuat kepada kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks. Alexius pertama, Raja Kristen di Asia Kecil, segera meminta tolong kepada Paus Urbanus II untuk menghentikan penaklukan demi penaklukan umat Islam yang mulai mencemaskan mereka. Sebuah kejadian di Yerusalem ikut memicu memanasnya hubungan Eropa dan Islam. Adalah ketika Raja dari dinasti Fatimiyah Al-Hakim Biamrallah memerintahkan penghancuran gereja makam suci pada tahun 1009.
Meskipun kemudian gereja tersebut diizinkan untuk dibangun kembali, tapi hal ini memunculkan informasi di barat tentang kekejaman kaum muslimin terhadap para peziarah Kristen yang sebetulnya ini merupakan propaganda Raja Eropa untuk memprovokasi orang-orang Kristen untuk bergabung menjadi tentara salib. Paus Urbanus II yang mewakili tahta suci Roma mengumpulkan tokoh-tokoh Kristen pada 26 November 1095 di Clermont, Prancis. Dalam pidatonya di Clermont, Sang Paus memerintahkan kepada umat Kristiani agar mengangkat senjata melawan umat Islam. Paus juga mengirim surat ke semua raja di seluruh Eropa untuk bergabung. Mereka dijanjikan kejayaan, kesejahteraan, emas, dan tanah di Palestina. Paus juga meyakinkan para pengikutnya bahwa yang mereka jalankan adalah misi suci membela tanah suci, tempat Yesus dilahirkan. Paus Urbanus II juga menjanjikan ampunan atas segala dosa bagi mereka yang bersedia bergabung dalam peperangan ini. Dari pertemuan di Clermont tersebut, ditetapkan juga bahwa mereka akan berperang dengan memakai salib di pundak dan baju. Dari sinilah bermula sebutan Perang Salib. Mobilisasi oleh Paus Urbanus II ini menghasilkan sekitar 150.000 prajurit. Para pemuda, bangsawan, petani, kaya dan miskin memenuhi panggilan Paus. Kebanyakan pasukan salib ini berasal dari Perancis dan Jerman. Mereka dikomandani oleh Godfrey dan Raymond dari Perancis. Rombongan besar ini akhirnya sampai di Baitul Maqdis pada tahun 1099. Mereka menaklukkannya dan melakukan pembantaian kejam yang pernah dicatat sejarah manusia. Kota ini akhirnya dijadikan ibu kota kerajaan Katolik yang terbentang dari Palestina hingga Antioquia. Inilah bagian dari episode sejarah kelam umat Islam yang saat itu dilanda perpecahan dan dilalaikan oleh kemegahan dunia, sehingga mereka dengan mudah dikalahkan oleh lawan-lawannya. Akhirnya, selama 88 tahun sejak hari kelam itu, kota suci Yerusalem berada dalam genggaman pasukan salib. Sampai kemudian muncullah seorang pahlawan Islam, sang pembebas Masjidil Aqsa, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bersama para ulama berhasil memotivasi dan menaikkan moral kaum muslimin, sehingga terkumpullah pasukan tangguh yang terdiri atas para pemuda dari berbagai negeri Islam. Pasukan ini kemudian berperang melawan pasukan salib di wilayah Hittin dan berhasil meraih kemenangan gemilang. Kemenangan di Perang Hittin ini membuka jalan ke Yerusalem, yang kemudian akhirnya dibebaskan oleh Salahuddin pada tahun 1187 tanpa pertumpahan darah setetes pun. Dan pada saat merebut kembali Yerusalem inilah Salahuddin Al-Ayyubi memperlihatkan keluhuran akhlak Islam. Ketika memasuki Yerusalem, tak ada satu nyawa orang Kristen pun yang melayang. Pasukan salib yang diperintahkan untuk meninggalkan Yerusalem hanya diminta membayar tebusan dan dibiarkan meninggalkan Yerusalem dengan aman. Bahkan tak sedikit pun dari mereka karena tidak mampu membayar tebusan, akhirnya dilepaskan dengan cuma-cuma. Sementara penduduk asli tetap diberi keleluasaan tinggal di Yerusalem. Sementara di Eropa, raja-raja Eropa masih terus memobilisasi tentaranya untuk menyebarkan pengaruhnya dan mencaplok negeri-negeri Islam di sepanjang Afrika Barat dan pesisir Laut Tengah. Akan tetapi upaya ini tidak pernah berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Selama 8 abad berikutnya dengan segala perkembangan dan pergantian kekuasaan di internal umat Islam, Palestina tetap berada di bawah kendali kaum muslimin. Sampai kemudian datang masa kelam kolonialisme modern, di mana Yahudi kembali mentarget Yerusalem dan sekitarnya. Dan untuk tujuan ini, mereka membentuk sebuah gerakan yang bernama Zionisme. Sejak terusir dari Yerusalem, nostalgia masa lalu dan mimpi akan tanah yang dijanjikan selalu menjadi propaganda yang ditanamkan pada setiap orang Yahudi. Klaim akan ras pilihan Tuhan membuat mereka merasa paling layak terhadap Yerusalem, dan masih dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, dibentuklah sebuah gerakan yang bernama Zionisme.
Zionisme adalah sebuah gerakan yang menginginkan berdirinya negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini dilatar belakangi klaim sepihak Yahudi atas Palestina seperti yang tercantum dalam kitab Talmud. Talmud adalah kitab yang berisi doktrin dan fatwa yang berasal dari para rabi Yahudi. Mereka menganggap kedudukannya lebih tinggi dari Taurat. Sejatinya Talmud merupakan penyimpangan nyata dari Taurat. Kebiasaan para rabi Yahudi yang merubah ayat dan ajaran Allah telah diceritakan Allah dalam firman-Nya, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan menurut, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Zionisme merujuk pada kata Zion. Zion sendiri merupakan nama sebuah bukit yang saat ini menjadi kota Yerusalem. Kaum Yahudi meyakini merekalah yang paling layak untuk menduduki tanah Yerusalem dengan dalih sejarah kejayaan kerajaan Nabi Sulaiman. Adalah Nathan Barnbaum, seorang Yahudi kelahiran Austria yang pertama memperkenalkan istilah Zion. Ini dilakukan pada 1 Mei 1776. Nathan mencetuskan Zionisme sebagai gerakan politik bangsa Yahudi untuk mendiami kembali tanah Palestina. Ide kemudian terus dimasak oleh tokoh-tokoh Yahudi sehingga menjadi rencana aksi yang matang. Gagasan tokoh Yahudi ini akhirnya mendapat dukungan dari sejumlah kolonialis barat yang merasa memiliki irisan kepentingan yang sama, yakni untuk menguasai wilayah timur tengah Arab yang kaya raya. Sejak itu, maka mulailah orang-orang Yahudi mengalir ke Palestina dan daerah sekitarnya. Apalagi keberadaan orang Yahudi di Eropa sesungguhnya tidak disukai. Dan dimulailah eksodus besar-besaran Yahudi menuju Palestina dan sekitarnya. Mereka membeli tanah pribumi dan lama-kelamaan menguasai perekonomian di sekitarnya. Kondisi ini berjalan nyaris tanpa hambatan yang berarti. Ini juga disebabkan oleh kelemahan umat Islam. Simbol kepemimpinan Islam masa itu, Turki Utsmani, sudah tidak bertaring lagi. Bahkan dijuluki oleh Barat The Sick Man from Europe, atau orang sakit dari Eropa. Dan hampir semua negeri Islam berada di bawah jajahan kolonial Barat. Umat Islam kembali ditimpa penyakit yang sama ketika pasukan salib mengalahkan mereka dan merebut Yerusalem, yaitu berpecah belah. Tercerai-berai dalam sekat sempit nasionalisme, lalai dan terlena oleh motivasi sempit dunia, sehingga mereka kehilangan kekuatan dan kewibawaannya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 45 hingga 46. Gerakan Zionisme semakin berkibar dengan munculnya seorang tokoh Yahudi, Theodor Herzl. Herzl merupakan seorang wartawan keturunan Yahudi Austria. Ia menerbitkan buku Der Judenstaat atau Negara Yahudi pada tahun 1896. Buku itu secara detail mengajukan konsep tentang upaya pendirian negara Israel di Palestina. Herzl akhirnya dinobatkan sebagai Bapak Zionisme modern. Dalam bukunya, Herzl tanpa sungkan menegaskan bahwa untuk mewujudkan satu negara Yahudi di atas tanah Palestina, maka mustahil dengan cara-cara demokratis.
Bahkan Herzl memberikan resep jitu agar tanah Palestina bisa dikuasai Yahudi, yakni dengan jalan memenuhi tanah Palestina dengan orang Yahudi, sehingga Yahudi menjadi mayoritas. Untuk memperkecil populasi orang Palestina, maka segala cara harus dilakukan, seperti teror, perang, pembersihan etnis, penyebaran penyakit, pembukaan lahan kerja di negara tetangga, dan sebagainya. Agar segala yang dilakukan gerakan Zionisme bisa diterima oleh dunia internasional, maka tokoh-tokoh Yahudi seluruh dunia harus bisa memaksa dunia internasional untuk mensahkan satu undang-undang yang melegitimasi eksistensi Yahudi di Palestina. Gerakan ini mengadakan kampanye ke seluruh dunia. Kaum Yahudi mencetak buku-buku yang kelihatannya ilmiah yang menyatakan jika sebenarnya tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Setelah Perang Dunia Pertama, melalui persekongkolan dengan Inggris dan diamini oleh Liga Bangsa-Bangsa atau PBB saat itu, disetujuilah wilayah Palestina sebagai negara orang Yahudi. Sebelumnya, pada tahun 1947, PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, tokoh Zionis David Ben-Gurion memproklamirkan berdirinya negara Israel. Dan David Ben-Gurion menjadi presiden pertamanya. Dan tentu saja, ini menimbulkan kemarahan negara-negara Arab sekitarnya. Konflik bersenjata pun tak dapat dihindarkan. Dan sampai hari ini, tanah Palestina terus bergejolak. Zionisme bukannya tanpa pertentangan di kalangan Yahudi sendiri. Kelompok penentang ini menganggap Zionisme merupakan gerakan sekuler yang menunggangi agama Yahudi. Masih menurut mereka, Zionisme merupakan gerakan sekuler yang berlandaskan pada Talmud, sebuah kitab yang mendapat inspirasi iblis dan bukan dari Taurat Nabi Musa. Kelompok ini dikenal dengan nama Neterewi Karta dan International Jews Anti-Zionist. Deklarasi kemerdekaan Israel tahun 1948 tentu saja tidak berjalan mulus. Satu hari setelahnya, Israel langsung diserbu oleh tentara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Tetapi Israel bisa memenangkan peperangan ini dan malah merebut sekitar 70% dari wilayah mandat Britania Raya di Palestina. Palestina pun terpecah belah dan dikuasai oleh beberapa negara. Yordania menguasai tepi barat, Mesir menguasai jalur Gaza, serta Israel mencaplok wilayah Galilea. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina mengungsi dari daerah Israel. Konflik bersenjata lain yang cukup besar terjadi pada tahun 1967 yang terkenal dengan nama Perang 6 Hari. Disebut demikian karena peperangan ini hanya berlangsung sekitar 6 hari, tepatnya tanggal 5 hingga 10 Juni 1967. Pada perang ini, Israel berhadapan dengan gabungan 3 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang ini dimenangkan oleh Israel yang menyebabkan bertambah luasnya wilayah negara Yahudi ini, sementara wilayah negara-negara Arab tetangganya menyusut. Israel berhasil merebut Yerusalem Timur, jalur Gaza, semenanjung Sinai, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Sementara itu, Mesir dan Suriah menuding kemenangan Israel ini tidak bisa dilepaskan dari bantuan yang diberikan oleh Amerika dan Inggris. Perang yang cukup hebat kembali terjadi pada bulan Oktober 1973. Pada perang ini Israel kembali berhadapan dengan Mesir dan Suriah. Dalam peperangan tersebut, Mesir dan Suriah juga mendapat bantuan personil militer dari negara-negara Arab sekutunya, seperti Irak, Yordania, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Perang Yom Kippur juga kerap disebut-sebut sebagai salah satu fase paling kritis dalam Perang Dingin. Karena adanya ancaman intervensi langsung dari Uni Soviet yang memihak negara-negara Arab untuk menekan Amerika Serikat yang selama ini berada di belakang Israel, sehingga memunculkan kemungkinan akan meletusnya perang antara dua negara adidaya saat itu.
Nama Yom Kippur sendiri diambil dari nama hari suci dari umat Yahudi. Dan memang pada hari itulah perang ini dimulai. Menariknya bukan hanya kaum Yahudi Israel yang sedang berpuasa pada hari itu. Para personil militer negara-negara Arab yang beragama Islam juga melaksanakan puasa. Karena tanggal tersebut juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Sehingga perang tersebut juga dikenal dengan nama lain, Perang Ramadan. Palestina termasuk bagian dari wilayah yang dahulu dikenal dengan nama Syam. Berbagai nubuat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang tanda akhir zaman menjadi misteri tersendiri bagi negeri ini. Mulai dari kemunculan Isa alaihissalam, kemudian Dajjal dan pengikutnya dari kalangan Yahudi, sampai kemudian terbunuhnya Dajjal juga di tempat ini. Di samping itu, realita yang kita saksikan sampai hari ini tentang Yerusalem dan Palestina merupakan gambaran kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergolakan politik dan pertikaian serta konflik antar umat Islam dengan Yahudi sebenarnya telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda akhir zaman adalah kemunculan Dajjal. Fitnah dan bencana yang ditimbulkan Dajjal merupakan yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti terhadap fitnah ini dengan sabdanya. Sejak diciptakannya Adam, tidak ada fitnah dan bencana yang lebih besar dari yang ditimbulkan oleh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yahudi dengan segala sejarah kelamnya ternyata merupakan rangkaian dari pelengkap fitnah Dajjal ini. Merekalah yang kemudian menjadi pengikut Dajjal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan mengenakan selendang Persia. Hadis riwayat Muslim. Sebuah studi yang dilakukan oleh sejumlah orang Yahudi sendiri, termasuk kajian seorang penulis terkenal, A. Questler, dalam bukunya The 13th Tribal, The Khazar Empire and Its Heritage, menunjukkan bahwa mayoritas yang menentukan Yahudi zaman sekarang ini, termasuk Zionisme, bukanlah dari keturunan Bani Israel yang dulu pernah hidup di Palestina. Bahwa mayoritas Yahudi sekarang ini, mereka dari keturunan Yahudi Khazar. Mereka aslinya dari kabilah Tartar kuno yang hidup di kawasan Kaukasus, yang pada abad ke-6 Masehi mereka mendirikan kerajaan sendiri di wilayah barat laut dari Laut Kaspia. Dan Laut Kaspia merupakan bagian dari wilayah Isfahan Persia, yang di dalam hadis tadi dikatakan dari sanalah Yahudi pengikut Dajjal akan muncul. Dan indikasi ke arah sana semakin menguat dengan mengamati program Zionis Israel yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, kebohongan, dan penipuan yang merupakan sifat utama Dajjal. Pengembaraan Dajjal bersama para pengikutnya ini akan berakhir di tangan Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan bahwa Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa dengan tangannya sendiri di gerbang Lut. Menurut Dr. Syauki Abu Khalil dalam bukunya Atlas Hadits Nabawi, Lut atau gerbang Lut adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramallah. Pemirsa Khazanah, perjalanan sejarah kota suci Yerusalem dan perilaku Yahudi yang merusak tentu bukan hanya sekedar informasi, tetapi yang lebih penting lagi adalah agar kita mampu mengambil hikmah dan pelajaran. Karena bukan hal yang mustahil kita dapat terjerumus dalam hal yang sama jika kita tidak waspada. Semoga episode Yerusalem ini dapat melengkapi informasi kita tentang sejarah Al-Quds atau Yerusalem. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari tayangan tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana irhamna, Ya Rabbana